Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dikisahkan di dalam Injil Markus tadi pada awal pengajarannya di Kapernaum, Yesus dikatakan mengajar dengan penuh kuasa, membuat banyak orang begitu takjub, kagum mendengarkannya. Sosok guru yang mengajar, yang dibandingkan dengan para ahli Taurat yang tidak mengajar dengan kuasa. Yesus begitu tampil dengan pengajarannya yang penuh kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira hal apa yang kita bayangkan mengapa Yesus mengajar dengan begitu penuh kuasa? Mengajar dengan penuh kuasa yang dilakukan Yesus terjadi pertama-tama tentu karena karya Allah yang nyata di dalam dan melalui diri Yesus, yaitu apa? Pertama-tama soal kepedulian kepada lingkungan sekitarnya. Yesus melihat bagaimana ada orang yang kerasukan roh jahat, yang kemudian Yesus peduli dengan itu lalu mengusir roh itu dan menyembuhkan orang itu dari kerasukan. Kepedulian. Yang kedua, pengajaran penuh kuasa yang Yesus tunjukkan mengalir dari sebuah keteladanan. Sebuah contoh yang hidup. Maka bobot dari ajarannya itu terasa sekali. Karena pada saat ia mengatakan suatu pengajaran, ia juga melakukannya. Yesus saat mengajarkan tentang cinta kasih, hidupnya dipenuhi dengan cinta kasih. Kepedulian, menolong, menyembuhkan, menghidupkan, menghibur. Pada saat ia mengajarkan pengampunan, ia pun mengampuni dengan sungguh-sungguh dan sehabis-habisnya. Nah, inilah yang membuat kemudian bagaimana pengajaran yang Yesus buat itu, kata-katanya itu sungguh-sungguh kata-kata yang berbobot, bernas, dan terasa bagi banyak orang. Dan kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kepada banyak orang juga bagaimana bahwa mengajar itu membutuhkan konsistensi dari apa yang dia ajarkan. Pada saat ia mengatakan ini benar, maka sampai kapanpun kebenaran itu dipegang, tidak pernah berubah. Konsistensi. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara apa Injil hari ini untuk kita? Kita pun dipanggil menjadi pribadi yang mengajar. Saya bukan guru, Romo. Pekerjaan mengajar memang harusnya seorang guru, tetapi bahwa kita hidup di tengah lingkungan kita, terutama lingkungan terkecil adalah keluarga. Di situ ada anak-anak yang bersama-sama dengan kita. Atau siapapun yang ada di sekitar kita, mengajar, mengatakan sesuatu yang baik, mengarahkan untuk suatu tujuan yang baik, itu bisa kita lakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Tidak usah menunggu menjadi seorang guru di sekolah. Kita ini juga bisa menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah, atau bagi orang-orang di sekitar kita. Saat kapan? Saat kita mengatakan kebenaran, menunjukkan arah yang benar, dan kita pun menjalaninya. Itu adalah semangat pengajaran yang disematkan Yesus juga kepada kita masing-masing. Termasuk saya pun demikian halnya. Pada saat saya mengajarkan di dalam pengajaran, dalam khotbah maupun renungan tentu, di situ adalah menjadi panggilan saya juga untuk menghidupinya. Tapi para saudara-saudara yang terkasih, mari bagaimana kita renungkan. Apakah kita sudah menjadi pengajar yang baik di tengah hidup ini? Kalau kita belajar dari sosok Yesus tadi. Sudahkah aku dalam kehidupan sehari-hari mengatakan sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitarku, terutama anak-anak. Tetapi di situ aku juga melakukannya. Ya. Atau aku hanya kategorinya bisa berkata-kata saja, mengajarkan, tapi untuk tindakannya seringkali belum. Saya beri contoh kecil. Orang tua mengajak anaknya dan mengatakan pada anaknya untuk bersikap dengan jujur. Ya.
Dan kejujuran itu bagi anak-anak kita adalah sesuatu yang bernilai tinggi, Bapak Ibu. Maka saya katakan, Bapak dan Ibu tidak usah terlalu resah pada saat nilai matematiknya atau nilai pelajarannya mungkin kurang memuaskan. Yang penting anak ini sudah berusaha untuk belajar. Tapi menjadilah gelisah pada saat anak kita itu sudah mulai berani untuk tidak jujur. Kalau berbicara sudah mulai berani berbohong. Ya, berani untuk sembunyi dari kita sebagai orang tua. Gelisahlah untuk itu. Artinya gelisah apa? Mari kita sedih. Kita cari akarnya. Apa yang membuat demikian? Lalu kita mencoba untuk memperbaikinya bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, orang tua mengajarkan kepada kita untuk jujur. Belajarlah dengan jujur. Ayo jangan bohong. Berkata bohong itu berdosa. Ya, lalu satu keluarga yang mau mengadakan acara liburan. Wah, ini liburannya ini selama 5 hari. Lalu anaknya mengatakan, saya tidak mau ikut Pak karena saya sekolah. Lalu papanya mengatakan, izin saja, katakan ya berkunjung ke rumah nenek sakit. Jadi si anaknya ini semangat untuk tidak izin, tetap belajar karena hari sekolah masuk dan sekolah juga menekankan demikian. Tapi karena kebutuhan untuk libur, kemudian kadang-kadang orang tua mengajak dan justru yang mengarahkan, gini aja, tulis begini nanti biar sekolah mengizinkan. Ya. Sing mesam-mesem ini kayaknya pernah punya pengalaman begitu mungkin. Ya, itu pengalaman kita semua. Saya tidak mengatakan 1, 2. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi justru kita kadang yang mengajarkan yang tidak baik. Mungkinan seperti itu. Ya. Lalu kemudian ada seorang bapak yang minta tanda tangan untuk anaknya, Pak, Romo minta tanda tangan anak saya tidak ke gereja. Loh, kok malah minta tanda tangan, Pak? Kasihan Romo nanti sama sekolahnya dia dapat nilai jelek. Dia tidak bisa ke gereja, Romo sedang acara dengan mamanya keluar kota. Ini bapaknya malah menjadi alat untuk minta tanda tangan. Dia misa. Tapi enggak di sini ya, di tempat yang jauh di sana. Di sini saya belum pernah mendapati seperti ini. Semoga tidak ada. Mengajarkan kebaikan membutuhkan konsistensi, membutuhkan juga teladan yang nyata. Saat saya mengatakan sebuah kebenaran kepada anak-anak, maka di situ pun aku harus mencoba untuk melakukannya. Saat kita kemudian mengajarkan, mengapa tadi dikatakan oleh Injil Markus, Yesus itu mengajarnya berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Ahli Taurat itu Bapak Ibu secara keilmuan, dalam hukum Taurat mereka menguasai. Mereka mengajar tentang Taurat itu kepada banyak orang, tapi mereka mengajarnya tidak penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itulah yang Yesus sering kritik atas mereka. Mereka hanya bisa meletakkan beban itu pada pundak orang tanpa mereka itu mau untuk ikut mengangkatnya. Mereka mengajarkan kerendahan hati, tetapi mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat, memakai pakaian-pakaian yang bagus supaya orang-orang menghormatinya. Itulah sikap-sikap yang dikritik oleh Tuhan Yesus dan dikatakan oleh Injil tadi. Mereka mengajar tidak penuh kuasa karena apa? Ya karena mereka tidak melakukannya. Mereka itu seperti halnya dengan seorang bapak yang sedang merokok menasihati anaknya. Nak, kamu jangan merokok ya. Merokok itu merugikan kesehatan. Merokok itu boros. Merokok itu tidak baik untuk kamu. Ya. Itu bisa saja seorang anak mengatakan, duh, bapak kok malah merokok, padahal bapak mengajarkan begitu. Kalau bapak ini wis kadung, bapak ini sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur itu sulit berhenti. Mungkin itu dalam diri anak itu batin ya, pret bapak ini. Ya. Mengatakan sesuatu tapi sambil melakukan. Itulah yang dilakukan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mengajarkan yang baik tapi tidak melakukannya. Yesus mengajar dengan penuh kuasa karena ia melakukan apa yang dia ajarkan. Ia menghidupi apa yang ia ajarkan. Bukan hanya mencontohkan dalam kata-kata, contohlah ini, tokoh ini. Tapi orang diajak melihat apa yang dia lakukan. Pengajarannya juga begitu tegas dan banyak orang melihat itu. Tampak di mana?
saat ia berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat. Ya, roh jahat ini memuji dia, engkaulah yang kudus dari Allah. Apakah engkau ingin membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak bergeming, tidak ada kompromi. Lalu mengatakan, ya sudah santai saja kamu di situ ya, tenang saja, tidak ada. Yesus mengatakan justru ia membentak dengan mengatakan diam, keluarlah dari orang ini. Pemimpin yang menunjukkan ketegasan, seorang pengajar yang menunjukkan sikap yang tegas, tidak ada kompromi akan dosa, tidak ada kompromi akan kesalahan, itu adalah teladan yang sangat-sangat baik dan menunjukkan kuasa itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita juga berhadapan dengan situasi di mana kita akan memilih seorang pemimpin. Ya, Romo tidak boleh berpolitik, tidak boleh mengatakan Anda memilih siapa. Tapi mari kita memilih dengan hati nurani kita. Mencari sosok pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki kemampuan, kuasa untuk mengajar, untuk memimpin. Karena apa? Karena dia memiliki sikap hidup yang baik. Karena ia mampu menunjukkan teladan hidup yang baik. Kalau ia mengajarkan kepemimpinan, dia bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik. Ya, dia juga bisa memimpin keluarganya dengan baik, tentu memimpin negara dengan baik. Kita juga diajak untuk memilih pemimpin yang mengatakan kebenaran sebagai kebenaran, tidak berubah-ubah karena kebutuhan. Kita sendiri bagi keluarga kita, mari di tengah keluarga kita belajar menjadi pengajar dan pemimpin yang baik juga. Seperti Yesus tadi, yaitu apa? Tegas, tidak kompromi dengan dosa, mengajarkan dan melakukan apa yang kita ajarkan, memberi teladan yang baik. Dan itulah tugas kita masing-masing. Hari ini Tuhan Yesus mengajar penuh kuasa kita sekarang dan ke depan di hadapan anak-anak kita dan keluarga kita. Mari juga belajar menjadi pengajar yang penuh kuasa. Bukan dengan galak, bukan dengan keras, bukan. Tetapi dengan contoh yang bisa dilihat secara nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.